رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا: إنما الأعمال بالنية. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. Langsung saja ngajinya ya, biar ekspres. Nah, kalau nanti nggak langsung ngaji dan nggak selesai. Kalau bisa malam ini selesai pembahasan. Kemarin masih banyak belum selesai pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yajibu al-qada'u lis-shawmi al-kaffaratul 'uzma wa ta'zir 'ala man afsada shawmahu fi ramadhana yawman kamilan bi jima'in tamin asimin bihi lis-shawm. Pasal selanjutnya menerangkan tentang wajib membayar qada dan juga membayar tebusan, membayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma itu hukuman berat bagi siapa? Alaman afsada shawmahu fi Ramadan bijima'in, bagi orang yang ketika berpuasa di bulan Ramadan melakukan jima. Jima, tahu jima ya? Jima itu bersetubuh dengan istri. Itu jima. Siang-siang lagi puasa kok bersetubuh dengan istri. Bersetubuh itu dalam arti melakukan jima. Kalau sekedar berpelukan ya masalah. Jadi kalau sampai melakukan hal intim itu, nah, kalau Ramadan kok jima, maka harus pertama qada, yang kedua membayar kafaratul uzma. Apa itu kafaratul uzma? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi satu kali jima di Ramadan, puasanya batal, harus dibayar, kemudian harus membayar kafaratul uzma, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Dan nggak boleh putus, harus berturut-turut. Atau memberi makan terhadap 60 orang fakir miskin. Saya pembahasannya sebatas itu aja ya. Kalau semoga wali'alhamdulillah kita semua dijaga oleh Allah SWT. Ada yang mau anten baru nggak? Ini kalau hitung-hitungan masih muda semua sebenarnya, masih top channel semua ini. Tapi ya, insya Allah semuanya aman lah ya, aman ya, aman. Kita lanjut, kalau aman lanjut. Nanti kalau insya Allah enggak, insya Allah, alhamdulillah, jangan. Makanya kalau puasa ya dikit-dikit ditahan lah, dikit-dikit jaga jarak. Kalau malam bebas, kalau malam boleh. Kalau malam boleh. Dulu pertama syariatnya puasa itu siang malam. Malam yang nggak boleh jima, paginya siangnya nggak boleh jima. Kira-kira gimana? Kebot, kepalanya bisa dirham pusing ya. Siang malam sebulan harus libur ini. Akhirnya Sayyidina Umar gak kuat ini, protes, ya Rasulullah, ini puasa kok dilarang, diharamkan jima siang malam, ya katanya beratan saya ini. Ini siang doang ya mantan mending lah, apa-apa. Siang malam ya kayaknya mantan kasus ini. Akhirnya kemudian
Sebab karena protesnya Sayyidina Umar, akhirnya kemudian Allah memberikan keringanan di bulan Ramadan. Jima itu siangnya nggak boleh, malamnya boleh. Ya, itu perjuangan Sayyidina Umar itu. Jadi kalau mau Ramadan mau bersetubuh dengan istri harus ingat Sayyidina Umar, Fatihah dulu. Terima kasih Sayyidina Umar. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wa yajibu ma'al qada'i al-imsak lis-shaum. Ini sebelum saya sampaikan, saya sangat memohon khususnya dalam penjelasan yang satu ini sangat diperhatikan. Karena kasus yang terjadi hampir mayoritas umat Islam tidak ada yang mengikuti aturan ini. Bahkan ini real dalam dunia nyata yang kita lihat secara umum. Dan ketika kita duduk di majelis taklim, orang-orang yang pada ngaji, mereka pun laporan, Masya Allah, saya baru ngerti, ternyata begitu hukumnya. Selama ini saya nggak ngerti ini. Nah, kita bareng-bareng pelajari apa yang tadi orang itu baru ngerti. Mungkin dengan juga nanti baru ngerti ini, bisa jadi ini. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsak. Di bulan Ramadan ada orang yang berpuasa, puasanya batal. Puasanya batal. Tapi, nah ini yang penting tapinya nih. Puasanya batal, tapi tetap wajib menahan makan dan artinya tetap wajib puasa sampai sore. Ya batal puasanya, tapi tetap wajib puasa sampai sore. Saya contohkan. Orang yang pagi-pagi jam 8 ingat, ya Allah, tadi malam saya belum niat. Berarti batal puasanya, wajib qadha. Tetapi puasanya wajib tetap dilanjutkan. Jangan sampai terlanjur. Kopi kok kopi? Saya tadi malam lupa niat, udah terlanjur batal ini. Oh, nggak ada kata terlanjur. Dalam puasa Ramadan tidak ada kata terlanjur. Batal puasanya, tapi tetap wajib puasa. Makanya pentingnya kita di sini ngaji agar supaya menjalankan puasanya benar, akhirnya tidak menjalani puasa yang batal. Kita lanjutkan pembahasan. Siapa orang yang wajib qadha dan tetap wajib puasa? Ada 6. Yang pertama, al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi. Ala muta'addin bi fitri. Yang pertama, orang yang puasanya batal tetap wajib puasa. Siapa? Orang yang sengaja makan. Ada nggak yang sengaja makan? Orang yang sengaja makan ada nggak? Mana ada lagi? Banyak. Kemarin itu saya belum lihat siang-siang. Ya Allah, lagi foto kopi, hampir sederetan warung-warung itu. Warung kopi nganter kopi ke sini. Ini hampir warung makan semua. Ini kan sengaja makan tuh. Ya Allah, sengaja makan. Pada dasarnya, kalau yang sengaja makan model seperti itu bukan sebatas batal puasa. Orang yang sengaja makan tanpa ada alasan apapun, itu sama dengan saja menentang hukum Allah. Ini nggak usah dibahas yang begini. Udah sengaja makan tadi juga ngawur udah, pasti ngawur. Nah, orang yang masih mengikuti aturan, sengaja makan tapi masih mengikuti aturan. Contoh, siapa orang yang sengaja makan? Dengan mudik di jalan Belenyengan, kemudian makan, sengaja nggak makan itu? Sengaja, nggak mungkin nggak sengaja. Kalau nggak sengaja namanya lupa, beda pembahasan. Kemudian yang kedua,
pada hukum dasarnya orang yang sengaja makan itu wajib puasa. Tapi betapa banyak orang yang kalau sudah makan dimakan terus sampai sore. Itu detik demi detik itu malaikat adil sibuk nyatet itu. Bosa sampai maghrib. Alhamdulillah. Itu sih kalau melihat keterangan ini kemungkinan besar orang yang ngawur lah, orang yang nggak punya iman jelas. Kalau yang model ngaji begini nggak mungkin, nggak mungkin ngawur, nggak mungkin berani menentang hukum Allah karena sudah punya iman. Yang kedua, ala tarikin niyah lailan fil fardi. Yang kedua, orang yang lupa niat di malam hari. Pagi-pagi jam 9, ya Allah saya tadi malam belum niat dari maghrib sampai subuh. Batal puasa. Batal puasa. Wajib qadha besok setelah puasa. Dan tetap wajib puasa sampai sore. Nah ini yang banyak sekali orang nggak paham. Kalau udah urusan batal puasa ya udah kayak udah nggak puasa. Ini jadi masalah. Makanya alhamdulillah saya terus terang bahagia banget. Kembali saya sampaikan berkali-kali saya bahagia banget. Bahagia banget bertemu dengan sekelompok umat Islam yang ketika diajarkan tentang kebenaran kemudian fayattabi'una ahsanah. Quran yang mengatakan itu. Banyak orang yang diajarkan kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu. Banyak. Tapi saya lihat di sini masya Allah luar biasa. Ustaz Irham ketika pertama kemarin sebelum puasa ngaji tentang niat. Nanti kalau habis tarawih kita niat melafalkan niat nawaitu shauma ghadin. Setelah itu diam sejenak niat di hati. Langsung dipraktekkan. Berarti ini tanda bahwa jenengan semua di sini adalah golongan orang-orang yang tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini sebuah tanda kemuliaan bagi jenengan. Kalau yakin, hakul yakin. Karena apa? Saya punya perjalanan panjang urusan masalah mendakwahi orang. Saya mengajarkan yang konsep ini saja. Kalau bisa habis tarawih, kemudian setelah nawaitu shauma ghadin berhenti sejenak, niat di hati, kemudian baru nanti salaman. Kita sudah berjuang berdakwah, mempunyai perjalanan dakwah panjang, mengajarkan hal yang sama terhadap orang lain, dan perilaku mereka, sikap mereka tidak seperti yang jenengan lakukan. Saya bagaimana berjuang mati-matian agar supaya menyelamatkan akidah mereka, tetapi ketika mereka diarahkan dalam kebenaran, mereka tentang aturan itu. Disuruh niat yang benar di hati nggak mau. Tetap aja seperti yang dilakukan seperti biasanya. Jadi saya sampaikan kenapa saya bicara bahagia, karena saya bertemu orang-orang yang baik, bertemu dengan orang-orang yang punya tanda-tanda akan menjadi orang yang selamat. Kenapa? Fayattabi'una ahsanah. Diajarkan kebenaran mau mengikuti, itu bukan perkara gampang. Diajarkan kebenaran kemudian mau mengikuti, itu bukan perkara yang gampang. Gak gampang. Gak semua orang begitu. Kalau bukan karena hatinya memiliki sifat tawadhu, bukan karena hatinya memiliki sifat rendah hati, bukan karena hatinya memang ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka tidak akan bisa. Diajarkan kebenaran gak mau, gak nerima, gak mau menjalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan kita diajari doa oleh Rasulullah, ya Allah, Allahumma ja'alna min ahlil ilm. Apa maksudnya ahli ilmu? Ahli ilmu itu maksudnya diajari benar, mau menjalankan. Makanya itu doa penting agar supaya kita menjadi ahli ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau lupa niat batal, wajib diqodho, tetap wajib puasa. Wasalisu yang ketiga, ala man tasahhara dhanan baqa'al laili fabana khilafu. Yang ketiga, orang yang sahur kira-kira, hanya mengkira-kira waktu subuh. Posisi mati lampu, mendung, kemudian baterai ngedrop,
ini jam berapa ya? Ini tadi saya bangun kayaknya bangun jam 4 lebih nih. Saya masih belum azan ini, makan, sahur. Belum ada nih sahur. Lagi makan, lagi sahur, selesai sahur, tiba-tiba lampunya nyala di masjid. Ustaz Irham, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat. Berarti tadi saya makan udah batal. Puasanya batal. Tetap wajib puasa sampai sore dan wajib digoto setelah Ramadan. Kemudian yang keempat, warabi'u ala man aftara dhanan al-ghuruba fabana khilafuhu. Begitu juga orang yang berbuka puasa hanya mengkira-kira maghrib. Tadi tuh, kalau batal belum ini? Biasanya di sekarang lebih cepat ini. Wah, kira-kira doang. Ternyata sudah makan kenyang, sudah habis 2 piring, baru aja di masjid sebelah terdengar adzan. Allahu Akbar, baru adzan. Tadi sudah habis 2 piring ini, berarti batal puasanya batal. Maksudnya wajib isya begini contoh. Jangan kira-kira maghrib makan nih, ini penting banget. Jam 5 lebih 55 umpamanya. Kira-kira maghrib baterai HP ngedrop, kemudian kayaknya udah buka lah, udah dari banget, udah dari tadi banget sorenya ini kok udah lama ini makan. Kemudian setelah baterainya dicas nyala, ternyata masih jam 6. Sedangkan maghrib jam 6 lebih 5 menit. Waduh, ternyata belum sampai jam 6 5 menit. Saya tanya, maghrib jam berapa? Jam 6 5. Tadi ketika buka HP jam berapa? Jam 6. Kemudian sudah makan tuh. Berarti, cuman yang penting bukan masalah tahu batalnya. Yang penting masalah waktu 5 menit ini. Dari jam 6 kita buka HP, waduh jam 6 belum maghrib, ternyata masih 5 menit. Jangan ada kata-kata lah terlanjur. Ini yang bahaya. Kenapa? Dalam posisi jangankan 5 menit, 1 detik saja belum maghrib, kok kita keliru hanya mengira-kira waktu maghrib bukannya, maka 1 detik itu wajib tetap puasa. Nggak boleh. Wah, nanggung 5 menit sekalian mepet banget. Nggak boleh. 5 menit kok. Kemudian kita ngawur, kita tetap makan semaunya, tidak mau imsak, tidak mau menahan dulu sampai maghrib, maka 5 menit itu kita terhitung dosa. Nauzubillah. Tunggulah sebentar 5 menit. Paham ya? Ini yang cara pada ngerti. Kemudian wal khamisu 'ala man bana yauman 3 Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang mengira tanggal 1 Ramadan di tanggal 30. Ya. Saya contohkan. Keputusan MUI, keputusan pemerintah tanggal 29 belum ada pemberitahuan bahwa besok tanggal 1. Ya. Tanggal 30 itu kan masih ada jatah Sya'ban. Karena sempurnanya Sya'ban 30. Akhirnya kalau belum ada keputusan pemerintah tanggal 30 Sya'ban, nggak sahur, yang nggak traweh, yang nggak niat puasa. Jam 12 siang ternyata pemerintah tiba-tiba ngumumin, masyarakat Indonesia ternyata bulan sudah terlihat jelas, kemarin nggak terlihat karena mendung. Ternyata ini udah jelas bahwa hilal tanggal 1 Ramadan hari ini. Maka saat itu juga ada keputusan pemerintah tanggal 1 Ramadan hari itu, walaupun jam 12 kita tadi sudah makan udah apa, saat itu kita harus niat puasa.
dan wajib sampai niat puasa sampai sore. Jangan ada istilah, kembali saya sampaikan, jangan ada istilah nanggung, udah jam 12 bentar lagi juga maghrib. Nggak ada kata-kata nanggung dalam hukum puasa. Tetap wajib puasa. Kalau kita mau nerjang syariat, mau nerjang hukum silahkan, tapi kita akan ditulis dosa oleh Allah Subhanahu. Kemudian selanjutnya wasadisu alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah mimmat nadhah wan sisak. Orang yang keselak ketika berkumur atau istinsak. Ketika wudhu berkumur, lagi berkumur karena kumurnya semangat dan greget, batal itu. Nah, makanya kalau wudhu di bulan Ramadan yang ringan aja, wudhunya yang ringan, jangan keras-keras, yang ringan. Istinsaknya juga yang ringan, biar nggak keselak, nggak masuk ke mulut, ke perut. Kalau masuk ke perut, hukumnya batal. Batal artinya batal puasanya, tapi wajib puasa. Wajib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yabtulu as-shamu biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin. Sesuatu yang membatalkan wudu. Sesuatu yang membatalkan puasa. Ini membahas perkara yang membatalkan puasa apa saja. Yang pertama, murtad. Orang kok murtad, naudzubillah dari. Maka seketika puasanya batal. Kemudian yang kedua, haid, perempuan. Perempuan haid. Haid itu contohnya bagaimana? Dari malam sahur sudah niat, terus puasa jam 12 siang keluar haid, keluar darah. Maka saat itu juga seorang perempuan yang haid puasanya batal. Saya akan sedikit lebih menjurus membahas tentang haid. Perempuannya haid dalam urusan puasa dibahas sampai 5 kali. Pertama, kemarin sudah kita jelaskan dalam bab masalah syarat sahnya puasa. Perempuan yang haid, salah satu syarat sahnya puasa adalah suci dari haid. Artinya kalau haid tidak sah. Ini yang kedua, dibahas di dalam perkara yang membatalkan puasa. Perempuan kok keluar darah lagi puasa, seketika batal puasa. Nanti saya lanjutin. Batal lah, ini batal ya nggak sah, puasa nggak sah. Dilanjutin juga nggak sah. Kemudian wanifasin, orang nifas. Kemudian nifas itu setelah melahirkan. Wa wiladatin, wiladah. Emang beda nifas sama wiladah? Bukannya nifas itu setelah wiladah, ya enggak? Beda. Itu satu perkara yang berbeda. Nifas itu keluar darah setelah wiladah. Kalau wiladah itu melahirkan. Itu dua perkara yang berbeda di dalam urusan perkara yang membatalkan puasa. Saya contohkan. Ada seseorang yang melahirkan tapi gak nifas, mungkin nggak? Ada nggak? Ada. Sayyidah Fatimah Zahra, putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika melahirkan Sayyidina Hasan Husain itu bersih dari basah-basah, artinya nggak ada darah, nggak keluar nih. Sayyidina Fatimah Zahra melahirkan Sayyidina Hasan Husain sebelum subuh Sayyidah Fatimah sholat zuhur karena tidak nifas. Wiladah. Nah, ada ibu-ibu siang-siang Ramadan sudah puasa melahirkan, nggak nifas, tetap batal puasa. Atau nifas jelas ya, wilayah ya nifas jelas batal. Artinya batal ya makan. Kemudian selanjutnya wajununin, gila itu membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang Ramadan kok gila, walau lahdotan, batasannya walaupun hanya sejenak, gila kok sejenak. Mau lebaran, THR belum turun, anak sudah minta baju baru, istri terus ngomong, kemudian ditagih utang, setoran belum bayar, wah so gak karu-karuan, pusing, udah gitu perut lapar,
Akhirnya siang-siang jam 1 gila. Gila. Ada nggak orang ini? Gila, walaupun sejenak gila. Gila. Tiba-tiba nyolek istri tetangga, itu kan pasti gila itu. Saking stresnya, istri tetangga lewat dicolek. Ih, cantik banget ibu, gila. Cuma sebentar doang itu. Sampai kaget itu istri tetangga, wih, ini kok Ustaz Ilham kok nyolek-nyolek saya nih. Ada apa ini? 5 detik lah katakanlah. Atau 1 menit itu. Habis itu sembuh lagi. Maka puasanya Pak. Gila, itu batalkan puasa. Jadi kalau dengan kepengin puasanya batal yang tanpa syarat, maka gila. Apa itu? Kita lanjut. Wa bi igma'i masukrin ta'adda bi in'amma jami'an nahar. Yang selanjutnya yaitu mabok. Mabok tapi seharian. Itu batalin puasa. Kalau mabuk sebentar ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Selanjutnya faslun al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in. Berbuka puasa atau makan ketika puasa. Beda ya, sahur, buka, iftar ketika puasa itu beda tuh. Pembahasannya berbeda. Berbuka atau makan ketika puasa. Udah menjalani puasa tapi makan. Itu ada pembahasannya dalam puasa. Al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in. Ada 4 macam. Yang pertama, al-iftar wajibun. Buka atau makan yang hukumnya wajib. Wajib artinya? Wajib artinya kalau dijalankan, kalau ditinggalin dosa. Nah ini ada orang lagi puasa wajib makan. Ini enak gak ini? Pengen nggak? Pengen. Pengen. Siapa? Yaitu haid, perempuan yang ini udah 3 pembahasan. Pertama syarat sahnya puasa. Kalau perempuan haid tidak sah puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa. Perempuan haid batal puasanya. Ini yang ketiga. Perempuan haid wajib makan. Jangan sampai mungkin jenengan bisa jadilah kemungkinan sebelum ini atau barangkali nanti jenengan akan mendengarkan penjelasan seorang kiai atau ustadz yang menjelaskan perempuan haid keluar darah usah makan dulu, hormati orang yang puasa aja sampai sore. Barangkali ada begitu ya. Nah ini di sini dibahas. Perempuan yang haid keluar darah hukumnya wajib makan. Jadi nggak ada kata-kata hormati orang puasa sampai sore jangan makan dulu. Itu dosa malah. Sebab wajib itu harus dijalankan, kalau ditinggalin berdosa. Wajib merubah status puasanya menjadi batal. Keluar haid maka ambil air minum. Kalau sudah batal baru di situ ada pembahasan lain. Kalau orang haid kan batal tuh. Dan beda dengan pembahasan yang tadi. Kalau udah batalnya orang haid boleh makan, sampai sore juga boleh makan karena kan haid. Sampai sore juga keluar terus. Jadi puasa juga haram. Jangan ngiri yang laki-laki ini. Jangan ngiri. Itu keluar haid batal boleh makan. Saya lupa niat boleh makan. Beda urusan. Kamu kan lupa niat saat itu. Setelah itu kan nggak lupa terus yang itu. Nah, perempuan haid boleh makan. Nah setelah itu baru ada pembahasan. Ya walaupun kamu sudah batal ya makannya di rumah. Jangan mentang-mentang haid makan di pinggir jalan pamer sama orang. Nah, itu dosa. Tapi kalau bicara batalinya makannya wajib. Nggak boleh ada istilah jangan buka dulu nanti sampai sore hari, dosa malah. Paham ya? Nah, kalau paham lanjut. Kemudian nifas juga sama. Kemudian wajaizun kama fil musafir wal marid. Yang kedua, buka yang hukumnya makan
ketika puasa, udah puasa nih siang-siang sudah puasa, tetapi boleh makan. Boleh boleh artinya apa? Ya jus, ubah itu artinya apa? Hukum kan macam-macam tuh, ada wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Mubah itu apa? Wajib dijalani dapat pahala, ditinggalin haram dijalani dosa, ditinggalin pahala. Makruh, sunnah dulu, sunnah dijalani dapat pahala, ditinggalin nggak dosa. Jangan bilang nggak apa-apa, nggak dosa, bukan nggak apa-apa. Banyak orang pasti begitu, kalau bicara sunnah pasti begitu, rata di mana-mana. Karena ustaznya memang yang ngajarnya begitu. Sunnah itu apa? Sunnah dijalani dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Nggak apa-apa dari mana? Sunnah itu dijalanin dapat pahala, ditinggalin makruh. Ini udah pernah saya jelasin loh. Jadi nggak ada istilah nggak apa-apa, ditinggalin makruh. Artinya ya tetap harus dijalani, sebisa mungkin dijalanin sunnah itu. Makruh ditinggalin dapat dijalanin Iya yang bener apa ya? Yang bener. Ini kira-kira yang bener apa ini? Makruh itu ditinggalin dapat pahala, dijalanin dosa mau haram itu. Ngurangi pahala itu. Yang bener apa itu? Makruh itu ditinggalin. Contohnya makruh apa contohnya? Rokok. Pada ini rokok yang ngomong ya rokok. Mentang-mentang saya bawa rokok, masih rokok. Jangan keras-keras dong Gak enak saya antar rokoknya. Saya nyampein, jalanin gitu, gak enak itu. Contoh rokok itu makruh. Ditinggalin ya betul. Ada yang gak rokok, gak? Yang gak rokok siapa? Tentu cari. Yang gak rokok, Mas Fakih, Mas Heri, Mas ini. Mas Rahman, terus siapa namanya? Pak Aziz, siapa lagi? Sekarang. Boleh. Jangan mengatakan sekarang nggak merokok. Boleh. Sama nggak rokok. Saya kasih tahu. Kan tadi saya sampaikan hukumnya tuh bahwa makruh itu ditinggalin dapat pak. Jangan nggak merokok. Sebelum ini jangan kalau nggak ngerokok biasa saja nggak? Biasa saja kan? Yang lain ngerokok saya ngerokok ya udah biasa saja. Apa urusannya kan begitu? Urusan masing-masing, kamu ngerokok kan? Saya nggak ngerokok. Tapi kalau jenengan sekarang sudah ngaji bahwa meninggalkan makruh itu mendapatkan jenengan kalau duduk bareng-bareng ada yang ngerokok sampai niatin. Saya nggak ngerokok, saya niatin menjalankan sunnah Nabi berupa meninggalkan perkara makruh. Jenengan nggak ngerokoknya dapat pahala. Kalau nggak ngaji nggak bakal dapat ilmu ini, nggak dapat. Ini pentingnya orang ngaji. Sebenarnya Ustadz Ilham sekarang pun bisa ngerokok, rokok aja santai. Sambil santai rokok aja rokok. Kopinya belum keluar ya. Ngerokok bisa nggak ngerokok sekarang? Bisa nggak? Bisa. Jenengan ngaji yang biasanya bisa saja dengan merokok, jenengan niatin saya ngaji biasanya ngerokok, sekarang saya nggak ngerokok, niatin tinggalin makruh, tidak berpahala. Atau setelah jenengan ngaji seperti ini dan jenengan niatin dari sekarang, ya Allah, saya sekarang sudah ngaji alhamdulillah tahu ternyata rokok itu makruh, kalau ditinggalin dapat pahala. Maka setiap nanti saya duduk dengan teman-teman yang lain ngerokok, dari sekarang saya niatin tidak merokok sampai kapanpun. Itu tiap duduk nggak merokok tahu pahala terus. Enak nggak itu? Bagaimana? Setuju nggak? Bareng-bareng. Entar dulu saja pelan-pelan. Belum bisa ya. Alhamdulillah nggak merokok itu dapat pahala itu, tapi diniati. Dengan ngaji Masya Allah. Makanya udah berkali-kali saya sampaikan, tidak ada manusia umat Islam yang lebih mulia daripada orang yang duduk di majelis ilmu. Sebab banyak sekali rahasia-rahasia yang jenengan dapatkan yang orang lain tidak dapatkan.
yang jenengan kayak biasa-biasa saja dapat pahala, sedangkan orang yang ngaji biasa-biasa saja tidak dapat pahala. Kita lanjut. Sampai mana tadi makruh? Makruh. Kemudian hukum yang terakhir mubah. Belum. Makruh belum tadi, belum selesai. Ditinggalin dapat pahala, dijalanin. Hah? Dijalanin? Gak dosa aja. Secara hukum gak dosa. Secara tuntutan makruh, ditinggalin dapat pahala, dijalanin makruh. Tuh. Nah, clear saya. Makruh, ditinggalin dapat pahala, dijalanin ya makruh. Paham nggak? Makruh tuh makruh, ditinggalin dapat, dijalanin makruh. Makruh dijalanin kok nggak apa-apa ya makruh. Paham nggak nih? Baru denger kan keterangan ini kan? Ini baru denger. Kalau umumnya ya makruh, ditinggalin dapat pahala, dijalanin nggak apa-apa. Begitu ya? Ditinggalin, dijalani ya makruh. Nggak ada kata-kata nggak apa-apa ya makruh. Paham nggak nih? Artinya ya, makanya orang dulu jangankan yang haram, yang makruh pun ditinggalin. Jangankan yang haram, yang makruh pun ditinggalin, karena tahu bahwa kalau pemahaman, karena mereka pemahamannya beda dengan orang sekarang. Kalau sekarang makruh itu ditinggalin dapat pahala, dijalani tidak apa-apa, ya akhirnya jalanin terus ya nggak apa-apa, ya enggak. Kalau orang dulu tahu ditinggalin dapat pahala, mendapatkan kemuliaan, dijalani makruh, ditinggalin lagi akhirnya nggak jalanin, karena menjalankan makruh hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya sunnah dijalani dapat pahala, ditinggalin makruh, bukan gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mubah itu ya mubah, boleh, bebas. Ini mubah itu tidak ada hukum. Mubah isu saya buang, ini pekerjaan mubah, dapat pahala nggak saya? Dapat dosa? Ini mubah. Jadi gitu, mubah itu gitu. Nah, di dalam puasa makan itu ada yang sifatnya mubah. Boleh itu standar dengan mubah. Boleh. Bagi siapa? Bagi musafir. Orang yang dalam perjalanan jauh. Perjalanan yang sudah mendapatkan ketentuan boleh menjalankan sholat jamak. Berarti perjalanan yang menempuh jarak kurang lebih 80 kilo dari sini ke Cirebon, itu boleh itu boleh itu bukan sunnah. Artinya jangan dipentingin, bukan sunnah, sekedar boleh ya. Kayak sampean pulang naik motor, naik mobil, ngebis, naik pesawat, boleh, bebas, terserah. Hal yang tidak penting gitu. Naik motornya boleh, mobil boleh, bis boleh, jangan jadi masalah gitu. Bebas, nggak ada urusan dengan hukum gitu. Itu namanya boleh. Ya jus. Perjalanan 80 kilo. Kalau dari sini berjalan ke Cikampek mah enggak, jangan. Enggak. Sekarang buka di jalan, itu musafir ya nggak boleh. Perjalanannya harus menempuh sholat jamak. Tapi akan menjadi pembahasan yang lebih tafsil atau lebih rinci. Orang berpuasa dalam perjalanan boleh makan, tetapi akan menjadi makan ini akan menjadi punya ketentuan lain ketika kita punya batasan. Orang perjalanan jauh boleh makan dengan batasan wakin atau kalau memang perjalanannya dipaksa puasa bahaya, itu baru
Berarti kalau nggak bahaya, hukumnya justru kembali ke hukum dasar. Apa hukum dasarnya? Orang puasa hukum dasarnya wajib. Orang mudik boleh makan, tapi batasannya kalau bahaya dipaksa puasa, di jalan pusing, geloyong-geloyong nabrak orang, itu bahaya, maka boleh, nggak wajib, boleh, boleh puasa. Artinya makan pun nggak dapat pahala, boleh doang kok, paham nggak? Boleh. Makanya batasannya kalau bahaya, kalau enggak kembali ke hukum dasar, tetap wajib. Nah ini yang pada nggak paham, pada orang yang tidak sampai ke pembahasan ini, mereka hanya memahami musafir boleh makan, akhirnya semua orang mudik makan bebas. Itu jadi masalah. Yang kemudian yang jadi masalah lagi, banyak sekali orang yang mudik makan di jalan. Saya nanya, tadi sudah dibahas belum? Jadi kan mudik di jalan, kemudian makan. Saya tanya, makannya itu kira-kira makannya itu karena gila, atau mimpi makan, atau stres, nggak sadar makan, atau sengaja? Sengaja nggak? Kalau sengaja berarti masuk ke hukum yang tadi dibahas. Kalau sengaja berarti masuk ke pembahasan yang pertama tadi. Kalau ada orang sengaja makan di bulan puasa, tapi tetap wajib maka ketentuannya orang yang makan di perjalanan itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan tenaga. Uyung makan satu piring, kemudian kenyang, sehat, seger lagi, udah selesai, stop. Setelah itu wajib sampai sore. Habis makan kopi, udah plus, ntar jalan lagi, kemudian sampai di Semarang gelar karpet lagi, rokok lagi. Nah, ini apa? Ini Islam model apa? Nah, ini, aduh ya Allah, yang ketawa ini kayaknya pernah punya pengalaman ini. Tapi nggak apa-apa, udah saya sampaikan. Masya Allah nikmat. Nggak apa-apa kalau belum tahu. Nggak apa-apa. Benar-benar nggak apa-apa. Allah itu benar luar biasa. Kasih sayangnya, cintanya, ampunannya itu tanpa tendensi apapun, tanpa pertimbangan. Orang apa sampai kau yang wingi. Ini setelah sekarang ngaji, tahu ilmunya, udah nggak ada. Besok sudah orang apa? Insya Allah sudah nggak lagi orang popo LIB, enggak, udah beda urusannya. Sebab orang yang sudah dikasih ilmu itu adalah sebuah tanda kemuliaan bagi orang tersebut, maka harus dijaga. Biarkan mereka yang tidak tahu ilmu, dia terjerumus dalam kesesatan. Jenengan punya ilmu secara tidak langsung, sebenarnya itu sebuah tanda cinta Allah. Jenengan akan dijadikan orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besok kalau memang kuat jangan berbuka. Toh kalau nggak kuat berbuka ya cukup buka, kuat seger, sudah jangan makan lagi. Karena hukumnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, wal marid, orang yang sakit. Orang sakit juga boleh makan, tapi dengan catatan sakitnya yang berbahaya, sama dengan musafir. Aduh, mata saya belekan, sakit saya nih. Ini boleh makan saya sakit. Urusannya belekan sama perut, kagak ada urusan. Aduh, ini bahaya ini. Kita lanjut. Jadi nanti ya kita terangin aja lah ya. Nanti kalau jenengan menjalani besok ada sesuatu masalah puasa, nanti dibahas. Ustaz ini bagaimana saya begini-begini, tanyakan. Kemudian selanjutnya, wala. Ada hukum makan yang hukumnya lawala. Apa itu lawala? Oh, lawala itu bebas. Mangan, wono, karepku. Puasa.
bicara masalah dia makan, karepmu, sak karepmu bebas kowe. Mangan ngono ora ngono. Arep wis mangan rong piring, telung piring, sak karep. Siapa? Hah? Siapa? Yaitu adalah kama fil majnun. Siapa majnun? Orang gila boleh makan ya? Puasa, yuk karepmu lah. Mangan yang ngono ora karepmu. Jadi sampai nek kepengin kok bulan Ramadan pengen bebas makan, jadilah orang gila. Tapi nek pengen bebas makan ngono orang ini. Atau nek ono wong kok ning puasa kok bebas makan, berarti memang gila ya. Gila. Alhamdulillah jenengan secara tidak langsung Allah menghendaki jenengan menjadi orang yang duduk di majelis ilmu, secara tidak langsung jenengan akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang waras. Sebenarnya kan begini, sebenarnya kita tuh nggak waras sebenarnya. Kita tuh nggak waras. Saya tuh dulu waktu mondok pesantren, guru saya bilang, ngaji si tenangan, si mempeng, ojo bleh-bleh, ojo adel-adel, dia jadi wong sing waras. Emang aku sih orang waras. Kalau dilanjutin sama beliau, memang kau pikir segi waras apa? Apa yang ngomong? Emang kau pikir segi kau waras apa? Kau ini orang waras. Mulanya kenapa kau ngaji belum waras? Semua orang ngerti lah. Itu dia ngaji itu. Tapi benar saya rasain sekarang, ya Allah benar. Saya abah dulu bicara seperti itu, baru sadar ternyata memang dulu saya itu nggak waras. Saya sekarang baru tahu, ya Allah, selama ini saya nggak karu-karuan, selalu menentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Kemudian terakhir, makan yang sifatnya haram. Bagi orang puasa nih ya, makan hukumnya haram. Orang puasa Ramadan makan haram dalam keadaan apapun haram. Bagi siapa? Kalau tadi kan standarnya orang musafir bilangan di jalan lagi puasa boleh sakit kok parah, sakitnya tambah parah boleh makan. Ini ada orang dalam keadaan apapun, sakit ke perjalanan ke apapun ke haram puasa. Haram haid ke haram puasa. Haram bagi siapa? Orang yang mengakhirkan mengkotor Ramadan. Masih punya utang puasa, Ramadanmu hampir selesai, punya utang 3 belum dibayar, pas banget sebelum puasa 3 hari puasa bayarnya nih pas banget. Ditelepon ibunya, nang tolong pulang nang, saya pengen ketemu. Udah ini mau Ramadan, ibu pengen ketemu, pulang ke Jawa, ke mana? Pemalang ya? Pemalang ya? Pekalongan Pemalang? Pemalang. Di jalan beliau makan. Boleh nggak? Ya boleh makan, boleh. Tapi sebab dia hari itu harus bayar buat. Ya boleh makan loh. Kalau nggak makan malah bayar ntar. Boleh. Secara hukum dasar kan tadi boleh. Orang musafir boleh. Tapi statusnya yang tadi asal statusnya itu boleh nggak dosa. Kalau yang ini boleh tapi dosa. Makanya yang punya utang puasa jangan sampai nunggu Ramadan, bayar. Saya contohkan begini, banyak orang yang rajin puasa Syawal, rajin puasa Senin Kamis, tapi nggak sadar dia punya utang puasa. Maka Senin Kamisnya puasa Tarwiyah Arafah, puasa Rajab, puasa Syura yang sifatnya sunnah itu semuanya akan menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Full Tarwiyah jalanin, Arafah jalanin, Asyura jalanin, Rajab jalanin, Senin Kamis puasa full setahun. Tapi punya hutang puasa 1 hari, maka itu 1 tahun puasa sunnah tidak ada guna. Ngapain mikirin puasa sunnah? Puasa yang wajib masih belum dibayar. Ini banyak orang yang begitu. Karena itu saya berbicara seperti ini karena ini kisah real, kisah nyata itu di depan mata saya sendiri. Puasa apa kamu Senin Kamis?
Oh, puasa kamu tahun kemarin bagaimana urusannya? Ya alhamdulillah sih. Eh, Kemarin sih sempat ada yang batal puasa waktu mudik. Udah dibayar belum? Emang harus dibayar? Emang gitu. Kan bahaya banget itu. Makanya Masya Allah, nggak ada orang yang lebih mulia daripada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Nah, sebab dengan ilmu ini kita akan menjadi orang yang benar di dalam menjalankan ibadah. Kemudian selanjutnya di bab terakhir, wa aqsamul iftar, bagian berbuka puasa ada 4. Yang pertama, mayal zamu fi al-qadha wal fidyah, puasa yang tidak wajib membayar qadha dan fidyah. Wa huwa isnani. Yang pertama ada 2. Yang pertama al-iftar li khaufin ala ghairi. Oh, gitu. Yang pertama jenis puasa di mana ketika orang itu tidak puasa maka wajib bayar qadha dan bayar fidyah. Bagi siapa? Yang pertama adalah orang yang berpuasa, yang membatalkan puasa karena takut dengan pihak lain. Contoh, seorang ibu yang hamil, kemudian dalam pikirannya, aduh, ini kalau ntar saya puasa, ini kandungan yang dalam perut saya ini, si jabang bayi nanti gak sehat, karena saya gak makan, suplemen vitaminnya gak masuk ke dalam bayi ini, nanti gak sehat. Yang dikhawatirkan pihak lain, dirinya mah gak mikir, kalau saya mah gak mikir, gak takut, puasa juga oke-oke aja, tapi ini bayinya bagaimana? Nah yang begini, kalau makan batal puasa, wajib terus puasa sampai sore, wajib qadha setelah puasa, setelah Ramadan, dan wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Ntar fidyah seperti apa? Ntar keterangannya belakang, ntar kelamaan. Lanjutin dulu. Nah, semoga saja tidak ada yang pelakunya, nggak ada yang lakuin ya, biar aman. Nanti kalau ada yang lakuin bingung baru tanya. Fidyah itu bagaimana? Kemudian takut dengan pihak lain, contohnya apa? Contoh pengembala kambing. Pengembala harus ngarit ke sawah panas-panas, harus mikul rumput beban berat, capek. Jadi kalau saya nggak ngarit, ntar kambing saya mati. Kalau saya misi oke aja. Cuman kalau saya nggak ngarit, saya harus ngarit ini. Ngarit ternyata nggak kuat. Nggak kuat batal. Pertama puasanya wajib puasa tetap sampai sore. Kemudian wajib bayar Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, wasani al-iftar ma'a takhir qadha'in ma'a imkani hatta yati Ramadan akhir. Orang yang memiliki hutang puasa seperti tadi contohnya, sampai puasanya akan datang belum dibayar, maka ini hutang puasa wajib dibayar, wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Aduh, sayang banget itu. Udah, yang kemarin jangan menjadi pelemah semangat untuk terus ngaji. Nanti kalau memang jenengan ya pengen nggak ketahuan orang lah intinya, malulah ketahuan orang ini, nanti datang saya ke sendiri bilang, Ustaz saya harus bagaimana ini, saya dulu begini. Kemudian setelah ini berusaha semaksimal mungkin untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau yang kemarin mas tadi saya sampaikan, Allah akan menghapus setiap dosa manusia yang dilakukan sebab karena tidak tahu, dengan alasannya, dengan satu batasan, orang tersebut mau berusaha untuk ngaji, dengan ilmu orang tersebut berusaha untuk memperbaiki ibadah. Tapi kalau nggak ngaji, salahnya tidak dihapus, dihapus. Itu akan kekal abadi sampai akhirat. Nauzubillah dari. Makanya orang ngaji itu nggak ada orangnya lebih mulia. Orang paling mulia itu orang yang duduk di majelis ilmu. Habis pulang dari sini dosanya hilang. Bukan juga Nabi mengatakan man intaqala bi talabil ilmi ghufira qabla ayyahtua. Orang yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, langkah demi langkahnya
kekeliruannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan sekali kita ngaji, dari kemarin lihat perempuan berapa kali kalau dihitung-hitung sampai kalkulasi nggak muat buat hitung ini. Maksudnya alhamdulillah perempuan 1, 2, 3 setiap hari 10 kali ditambah ini, hari ini 15 kali tambah sampai kalkulatornya nggak muat itu. Itunya nggak muat sampai berapa ribu juta itu. Melakukan maksiat sebulan sekali duduk di majelis ilmu, dosanya dia dihapus, tapi dengan syarat berusaha berubah. Syaratnya berusaha berubah. Kita lanjut. Kemudian selanjutnya, saniha ma yalzamu fi al-qada duna fidyah. Yang kedua, orang yang membatalkan puasa tetapi tidak wajib qada, hanya wajib bayar fidyah. Ma yalzamu fi al-qada, wajib qada tidak wajib bayar fidyah. Hanya wajib qada doang, enggak wajib bayar fidyah. Siapa mereka? Yaitu orang yang bahwa yusarun kamuhman alaih, banyak seperti orang yang ayan. Orang ayan itu hanya wajib qada, enggak wajib fidyah. Atau orang yang batal seperti umumnya, ya batal kalau umum batal, ya dengan mudik dan dalam umat mangan batal kan, ya wajib qada doang, nggak wajib bayar fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wasalisuha ma yalzamu fi al-fidyah duna qada. Kemudian selanjutnya orang yang wajib bayar fidyah nggak wajib qada. Siapa dia? Wa huwa syekhun kabirun, orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, itu hanya wajib bayar fidyah, wajib qada. Jangan punya kakek umurnya sudah 100 tahun, jangankan berpuasa, makan aja udah susah, makan saja udah susah. Kok suruh puasa nggak bisa? Yang begitu hanya wajib bayar fidyah. 1 bulan full dia nggak puasa, 1 bulan bayar fidyah. Jangan dipaksa, Pak, kamu kan nggak puasa tuh, kemarin 1 bulan bayar. Ini nggak ngaji berarti nih, nggak? Nah ini memang nggak puasa karena nggak kuat lah disuruh bayar foto, ini gimana ceritanya? Paham nggak? Orang yang tua banget itu, orang tua banget ada batasannya. Jadi siapa yang dimaksud orang tua banget? Yang sudah dianggap nggak puasa, yang secara urfan dianggap tua dan orang sepakat bahwa dia sudah tidak sanggup puasa, bukan model Pak Novo. Bisa dijawab, Pak Novo kamu nggak puasa? Pak kuat puasa, saya udah tua. Gimana rambutnya baru putih 5 lembar Pak. Tua itu kalau dia secara umum. Oh ini ada kakek-kakek di rumahan, Pak Sony lihat, oh itu kakek udah tua banget ya, kasihan itu mau puasa. Ustaz Dirham lewat, Mas itu kakekmu puasa kayaknya kasihan banget, udah tua banget, kasihan. Pak Nowo lewat, ngomong begitu lagi. Semua orang yang lewat sepakat bahwa dia sudah tua banget, sudah nggak mampu buat. Nah itu namanya sudah bisa distempel sebagai orang tua yang sudah tidak sanggup puasa, hanya wajib bayar fidyah. Lanjut, warabiha lawala. Ada selanjutnya orang yang tidak puasa, tidak wajib qada dan tidak wajib bayar fidyah. Itu siapa? Nggak wajib qada, nggak wajib bayar fidyah, nggak wajib puasa, makan boleh, bebas, karepmu. Siapa? Orang gini. Orang gini itu bebas lah ini. Jadi kan ada orang kok puasa-puasa kok kelihatannya bebas banget, berarti gila gitu. Tawala. Tapi dengan syarat gilanya enggak terus-terusan, gila sebentar ya enggak. Beda. Kemudian selanjutnya ini pembahasan terakhir biar rampung ya. Sabar. Kopinya belum datang ini kopinya. Kayaknya sendiri pengen rokok banget ini. Makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, alladzi la yuftiru mimma yasilu ilail jawf sab'atu afradin. Sesuatu yang masuk ke dalam perut tetapi tidak menjadikan batalnya puasa. Masuk ke perut tapi enggak dianggap batal puasanya. Yang pertama, masuk ke perut tidak dianggap batal puasa. Siapa? Yang pertama, ma yasalu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrahin. Orang yang
memasukkan makanan ke dalam perut, minum atau makan, tapi sebab pertama, sebab karena lupa. Jam 9 pagi, awal puasa, karena masih terbayang-bayang hari-hari sebelum puasa, biasanya jam 9 makan, ngopi, kemudian didampingi dengan udun, kemudian ada pisang goreng, akhirnya kenangan itu terbawa-bawa ketika puasa. Jam 9 tiba-tiba goreng pisang, menyeduh kopi, sekrek, nyalain rokok, rebus di depan rumah. Di depan rumah lagi. Mas Irfan lewat, Manomo, kok kayaknya asik banget ini rokok. Yuk sini ngerokok lagi, bareng sama saya. Biasanya lah, biasa aja sini ngerokok, gak usah enakan aja sini. Manomo ngapunten, bukannya ini Ramadan. Astagfirullah, Tuhan ya. Alhamdulillah hanya usah habis 2 piring. Lupa nih. Bonus. Bonus. Tapi jangan berdoa ya Allah kasih bonus dong, jangan, usah. Bonus atau bodoh. Tapi sekali lagi kemarin udah saya terangin ya ini ya. Bodohnya dan kalau bodohnya orang di perumahan enggak. Kalau bodohnya orang di perumahan dosa. Siang-siang makan. Kok makan? Emang kenapa? Emang makan es krim batalin puasa? Kan saya kemarin dengar Ustadz Kiai yang batalin puasa kan makan nasi sama makan minum teh, nggak jelasin es krim. Oh iya. Bodoh. Tapi kalau keberadaannya dekat rumahnya Ustadz Irham, nggak diampuni oleh Allah, kecuali bodohnya yang sendirian di hutan. Itu diampuni, itu nggak apa-apa, itu makan bebas atau nggak batal puasanya. Awal terakhir atau yang dipaksa, ketemu preman suruh dipaksa makan, itu nggak batal. Kemudian selanjutnya wabijaroyan yang yakin bima baina asnanihi waqad ajaza an majhihi bi'udri. Kemudian selanjutnya air liur yang ada di mulut yang sifatnya murni. Kan air liur, kan ada air yang dari mulut itu macam-macam tuh. Ada yang tumbel, ada yang itu apa? Teriak. Ada yang memang diproduksi oleh mulut secara kontinu terus menerus. Jadi kan pasti ada kan? Bahasa-bahasa di mulut pasti ada kan? Nah, itu kalau siang-siang dengan nelan nggak batal. Ya kalau kira-kira panas banget, haus banget, kumpulin dulu tuh. Kumpulin dulu kira-kira setengah gelas, minum, legek. Alhamdulillah seger. Gak batal gitu. Yang penting syaratnya jangan keluar mulut. Kalau umpamanya udah keluar mulut, udah di sini, kok itu batal itu. Gak boleh, itu batal. Kalau itu batal. Kalau sudah keluar mulut, walaupun air liur yang syaratnya masih di dalam mulut. Nanti kalau kepengen ngakalin haus di siang hari, salah satu caranya itu nggak batal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya wa ma wasala ilal jawf wa kana gubaru tariqin. Sesuatu yang masuk ke dalam perut tidak membatalkan puasa. Salah satunya adalah ketika kita naik motor di jalan, panas terik yang luar biasa, kemudian jalannya kebetulan di tanah ngebul tuh, naik motor ngebul, kemudian kok tiba-tiba jenengan nguap masuk bulan itu, apa debu yang ngebul itu masuk, nggak batal. Jadi jenengan pengen kenyang yang tidak membatalkan, cari tempat begitu, jalan yang kira-kira agak sedikit ngebul, naik motor, mulutnya begini, 1 kilo aja kenyang. 1 kilo kenyang. Kemudian orang yang lagi bikin roti kan bisa nggak mengantisipasi tepung ketika diambil nggak ngebul, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Nggak, ngebulnya itu kan nggak mungkin bisa.
pasti ngebul. Mau di konsep seperti apa ngebul, kecuali disiram air. Ya enggak? Ngebul, ya. Kebulannya kok kehirup, kemakan apa, masuk ke mulut, nggak sengaja tapi, Pak, oh enggak Pak? Tapi beda dengan yang di tangan, jangan samain. Yang di tangan nih hitannya. Maju, kata di mana katanya kalau tepung itu nggak batalin puasa. Kalau kita lagi bikin roti ngebul-ngebul masuk mulut nggak batalin puasa. Ini lagi bikin roti nih di tangan nih. Kalau itu batal. Kalau yang di tangan batal, yang ngebul yang nggak batal. Karena memang nggak bisa diantisipasi. Kemudian audzubaban ta'iran au nahwahu, atau ketika dengan jalan di lagi naik motor atau di mana saja, kemudian tiba-tiba ada lalang masuk ke mulut, langsung blegek masuk ke perut, enggak Pak? Beda urusan, blek masuk ke mulut, keluar di sini, kemudian dimasukin lagi ya ke batas itu, atau di mulut berhenti, kemudian sekalian dimasukin batal. Jadi kalau yang masuk kan ada tuh, jadi kan pernah begitu nggak? Masukkan lalat, bukuk langsung lebu sampai dalam itu, kan pernah gitu tuh, itu nggak batal. Atau nyamuk, kadang nyamuk kan reseh banget tuh, reseh kalau sore-sore itu asal-asal nyamuk nggak gigit, tapi ngangi, apalagi kalau pakai peci hitam, sore-sore di pinggir sawah udah. Nah, kalau kapan saya besok coba dah. Tapi jangan sambil ngerokok. Tapi nyoba doang, jangan sambil ngerokok, nggak kelihatan orang ngerokok di pinggir sawah itu. Nyamuk pada banyak banget kalau ada hitam-hitam gitu. Atau kalau yang orangnya sudah hitam, nggak usah pakai peci, langsung aja. Tiba-tiba lagi duduk, nyamuk wangi mudrep masuk ke hidung atau ke mulut, nggak Pak? Nggak batal. Wallahu a'lam bishawab. Fanas'alullah al-karim bijahi nabiyhi al-wasil أن يخرجني من الدنيا مسلما ووالدي وأحبائي ومن إلي انتمى وأن يغفر لي وله مقحمات ولا ممان وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله إلى كافة الخلق ورسول الملاحم حبيب الله الفاتح الخاتم وآله والصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Selesai pembahasan puasa. Semoga dari mulai kita membahas puasa